Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ketemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari pelajaran kita yang sudah sebelumnya kita pelajari menu home Microsoft Word ya, menu home terus menu insert. Terus juga sudah membuat sebuah project sederhana membuat undangan dengan menggunakan home dan insert. Sekarang lanjut pada menu page layout ya. Oke, langsung saja buka Microsoft Word-nya. Oke. Untuk 2019 itu atau 2013 ke atas mungkin ada yang namanya sebelum page layout itu ganti dengan layout ya. Jadi tidak ada page layout lagi. Kalau 2007 dan 2010 itu masih namanya page layout ya. Dan penambahan menu di situ ada desain ya. Nah, saya jelaskan sedikit dulu tentang desain sebelum kita lanjut ke layout ya. Menu desain ini mungkin di 2010, 2007 ya, itu ada di tempat lain seperti itu. Di desain ini hanya berisi themes ya, tema yang digunakan untuk Word-nya ini. Terus ada jenis penulisan ya, seperti ini. Nah, kebanyakan pilih yang normal-normal saja, yang heading 1 ini, titel yang ini, document style sheet ya. Kalau ini hanya sekedar tema saja. Kalau untuk pemula mungkin tidak terlalu berguna ya. Kita akan menggunakan yang standar-standar saja, defaultnya dari Microsoft Word ya. Terus selanjutnya ada color. Itu color dari ininya ya, color dari Word-nya ini. Contohnya saya akan menggunakan color seperti itu. Nah, dia akan otomatis menjadi tidak berwarna ya. Nah, saya gunakan yang default saja semuanya. Terus untuk font ada banyak macam ya fontnya. Ada bisa mengcustom fontnya, jenis fontnya yang digunakan. Sini saya menggunakan Calibri saja, default ya semuanya, karena desain ini untuk penampilan saja seperti itu ya. Terus paragraf dan spasinya ya bisa custom, silakan. Terus efeknya ini sekedar ini saja. Terus kalau ingin semuanya kembali ke default, tinggal set as default ya. Artinya ketika sudah kita mengcustom tema terus dan sebagainya, color, font, nah itu bisa kita kembalikan ke pengaturan awal. Jadi menggunakan default dari Microsoft itu sendiri. Selanjutnya di menu sini ada watermark ya. Watermark itu seperti ini. Jika kita biasanya digunakan untuk mungkin mau watermark ya, supaya mungkin dokumen kita tidak diduplikasi atau tidak memiliki hak cipta yang jika orang menggunakan dokumen yang kita buat itu dapat kita ketahui. Contohnya kita akan membuat mengubah download copy dengan nama saya sendiri ya. Custom watermark. Kalau mau hapus tinggal remove saja. Nah, kita akan coba pakai yang ini saja. Terus saya akan mengubah namanya menjadi nama saya sendiri. Itu saya menggunakan custom watermark situ. Terus jika di situ watermark juga bisa menggunakan gambar ya, tinggal klik di sini. Nah, kan kita memilih gambarnya cuma 2019. Ini harus terkoneksi dulu dengan internet ya. Mungkin 2007-2010 bisa langsung memilih di ininya di komputer ya, lokal artinya. Terus karena kita ingin menggunakan watermark dan tinggal merubahnya di sini dengan nama
saya. Jadi terus fontnya apa? Silakan pilih, size-nya auto saja. Nah, di sini ada colornya apa? Bisa pilih color mau warna hijau, warna terserah. Terus layoutnya itu horizontal apa diagonal ya? Kalau diagonal itu ya seperti ini. Nah, kalau horizontal ya sama seperti tadi, hanya ke samping seperti itu. Nah, size-nya bisa diatur. Kalau terlalu besar ya tinggal dikecilin. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita close. Nah, maka dokumen kita sudah ada watermarknya. Oke, selanjutnya di situ page color ya. Page color itu kita mewarnai halaman kerja kita, halaman ini ya, page-nya kita. Terus selanjutnya itu ada, coba kita lihat di custom page border. Nah, ini border ya, artinya di bagian pinggir-pinggir sana. Nah, ini bisa di custom, terserah. Kalau menggunakan R atau ini bisa menggunakan seperti ini. Nah, akan tampil seperti itu ya. Itu namanya page border ya. Karena kita contoh saya akan menggunakan yang lain. Ini banyak macamnya disediakan tuh. Tinggal kita mau menggunakan yang mana. Contoh. Nah, akan tercipta seperti itu. Itu namanya page border ya. Oke, itu saja untuk desain. Kita lanjut ke pembahasan kita yaitu layout ya. Dalam menu layout atau page layout itu ada margin. Margin itu mengukur kertasnya ya. Nah, di sini ada dinamakan top, left, bottom, right. Artinya kalau top itu di atas, left itu di kiri, right itu di kanan, bottom itu di bawah. Ya, ini top, left, right, buttonnya di bagian bawah sini. Nah, di sini sudah saya menggunakan normal saja sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana caranya mengcustom? Tinggal klik custom margin. Nah, ini adalah semuanya bernilai 1 inci. 1 inch ya. Nah, kita akan merubah inch ini menjadi centimeter. Supaya kita menggunakan centimeter itu caranya di sini. Klik di sini lalu more common, advance ya. Terus scroll ke bawah, show measure unit of. Nah, ini rubah menjadi centimeter. Jadi kita akan mengatur itu semuanya menggunakan centimeter, tidak menggunakan inci lagi. Ya, oke, kita coba lagi apakah dia masih inci. Ya, sudah centimeter ya. Di sini saya menggunakan, kalau tadi 1 inch, 1 inch, 1 inch. Nah, kalau sentimeternya itu berarti 2,54 ya. Artinya kalau kita menggunakan sentimeter itu kita dapat tahu ya. Tanpa kita harus mengkonversinya dari inci ke sentimeter, itu otomatis langsung. Jadi pengaturannya seperti tadi. Ya. Selanjutnya di sini ini margin yang saya gunakan. Saya menggunakan normal untuk multiple page-nya saya normal. Terus papernya ya, papernya ada kertas. Nah, width-nya berapa, tingginya berapa ya. Jadi tinggi kertas ini tingginya itu 27,94, terus lebarnya 2159. Itu ukuran letter ya. Terus layoutnya ya, ini footer dan headernya. Ya, untuk paper saya jelaskan di sini nanti. Oke, tinggal saya karena saya menggunakan yang default saja, tinggal oke saja. Itu bisa di custom sesuai kebutuhan ya. Terus ada orientation. Orientation itu ada portrait dan landscape. Kalau landscape itu ini ya, memanjang, melebar ya, melebar. Sorry, kalau landscape itu melebar, kalau portrait itu memanjang seperti yang saya gunakan sekarang. Terus di sini ada size ini. Nah, yang tadi saya bicarakan di margin juga ada. Nah, letter, ada tabloid, legal, ini yang banyak digunakan biasanya. Word itu sudah menyediakan ya supaya kita tidak mengaturnya lagi. Harus mengatur
ukuran saya mau kertas A4 itu tidak ukur manual, jadi sudah disediakan. Ada memang yang tidak ada di sini, tidak disediakan. Itu karena apa? Biasanya pertama itu kita install sebuah printer itu yang kita jadikan printer default. Nah, ternyata ada sebagian komponen yang tidak ikut terinstall seperti itu. Jadi dia nanti terbatas, biasanya hanya beberapa saja. Nah, dia membacanya karena dijadikan printer default, jadi yang terbaca hanya yang terinstall di situ. Caranya untuk sesi selanjutnya lah baru saya jelaskan tentang printer itu. Oke, di sini saya menggunakan letter. Terus di sini ada kolom ya, ada 1, 2, 3 ya. Silakan. Nah, kalau menggunakan 3 kolom berarti 3 seperti ini ya. Nah, ini ada 3 ya. Ini saya akan gunakan garis. Bagaimana cara menggunakan garis? Tinggal ke yang tadi, yang pengaturan tadi, more common, terus advanced. Terus kita cari yang namanya tag boundaries, show text boundaries ya. Otomatis tag apanya akan kelihatan di sini ya. Cuma kalau di 2019 tuh kelihatan nanti kayak kurang bagus seperti itu. Jadi saya memang sengaja disable ya. Kalau yang di 2007 dan 2010 itu memang sudah akan ada garis-garisnya tuh di samping saja. Kalau yang 2019 ini entah kenapa dari 2013 ya sampai 2000 yang terupdate itu tetap begitu ya. Nah, ini adalah saya buat 3 kolom di sini ya, 3 kolom. Nah, bagaimana caranya untuk mengakses kolom selanjutnya, yaitu di penjelasan insert kita akan menuju next page ya. Next page itu ada di page layout, biasanya di sini ya untuk selanjutnya. Nah, bagaimana cara, kan ini ada 3 kolom nih. Kalau kita ketik harus enter sampai ke bawah itu. Nah, di sini ada next column ya, dia otomatis akan membaca next kolomnya. Next kolom lagi. Jadi 3 kolom di situ. Nah, di situ di break ini ada page, itu sama seperti blank page, terus kolom ini untuk mengisi kolomnya, terus tag wrapping ini untuk menaruh objek-objek seperti itu. Next page itu untuk next ke page selanjutnya. Nah, maka akan ketika saya klik awalnya ada di page 1, itu akan beralih ke page 2 karena saya tekan page. Kalau continue ya tinggal di continue saja di bawahnya situ. Nah, seperti itu ya. Event page, nah biasanya digunakan untuk penomoran ya. Page ya, tergantung dari yang ingin kita gunakan seperti itu. Selanjutnya ada line number. Nah, line number ini numbering ya, ada continue, restart. Ini untuk selanjutnya kita akan bahas secara mendetail ya. Kita akan membuat project dari berbagai macam ini. Yang saat ini kita harus tahu bahwasanya line number ini untuk penomoran ya, penomoran halaman seperti itu. Terus hibernation ya, automatic none ya, saya menggunakan none saja hibernationnya. Terus ini ada indent dan spacing. Nah, ini berguna seperti ini ya, pengaturan di home sini, cuma ini langsung spasi seperti itu. Kalau di sini kan dijelaskan indentnya berapa, terus spasi after before-nya berapa, seperti itu. Nah, ini bisa diatur sesuai yang kita inginkan ya di tab paragraf ini. Oh ya, lupa tadi. Nah, untuk biasanya satu kali mengatur tuh di bagian box ini kita akan klik ini saja, menu. Nah, page namanya page up ya. Nah, ketika kita klik ini maka akan muncul seperti dialog box. Di halaman pertama itu, tab pertama ini ada margin di situ, tinggal pilih mana top berapa, left berapa. Misalnya di tab paper itu pemilihan kertas, dan layout itu pemilihan layoutnya, selection startnya itu bagaimana, kayak open page tadi ada out page seperti itu.
Ya, kalau di sini itu dia kan ada tab 2 yaitu indent dan indent and spacing. Jadi alignmentnya itu posisinya di mana, outline itu mau detect ya, ini tidak terlalu digunakan juga. Indentation, nah leftnya berapa salah, ini menggunakan default saya 00 saja karena jarang digunakan juga. Before spacingnya after 8 nih, kalau ingin kecil silakan diperkecil. Nah ketika kita perbesar, nah maka ini akan semakin besar ya, dia previewnya di bawah sini. Nah ketika akan kecil dia akan spacing after before-nya itu 0 ya. Oke, untuk lebih jelasnya biasanya seperti itu. Kalau saya menggunakan 8 itu akan jauh. Nah, seperti itu. Itu fungsinya untuk after before ya. Ya, untuk line page ya. Ini biarkan default saja ya. Kalau memang terlanjur di setting bisa klik set as default seperti itu. Selanjutnya itu position ya. Position ini aktif ketika kita sudah memasukkan gambar. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, di layout ya. Nah, positionnya di mana? Bisa silakan taruh sesuai kebutuhan seperti itu. Ini position dari itu. Terus ada wrap text. Nah, yang sebelumnya pada menu ini saya jelaskan bahwasanya kenapa ini tidak bisa dipindah-pindah. Nah, itu makanya kita menggunakan wrap text terus in front text ya. Nah, itu bisa sekarang dipindah-pindah kemanapun karena dia posisinya ada di atas teksnya. Jadi dia bisa diposisikan dimanapun ya. Bring reward. Ini adalah semacam, nah kalau lebih lengkapnya kita menggunakan page selection ya. Selection pen ini untuk menampilkan ya. Pertama, contohnya saya tidak akan menampilkan ini, tinggal saya hide saja. Nah, jadi nanti yang berupa objek-objek itu akan tampil di selection pane di sini. Ya, akan tampil semuanya. Nah, yang pertama saya tadi menggunakan watermark. Nah, ini watermark yang terdeteksi di sini. Kalau picture terus saya coba gunakan juga shapes. Shape juga akan terdeteksi di sini. Jadi semuanya ketika ingin ke apa namanya? Kita punya banyak gambar, terus kita nggak tahu, oh ini gambar yang masih harus scroll banyak, tinggal klik di sini saja, dia akan otomatis menuju objek yang diaktifkan seperti itu. Yaitu untuk selection point terus elegant ya, itu bisa elegantnya ref like ya, tergantung dari itu nih. Contohnya saya akan menggunakan elegant. Sorry. Ya, kita akan menggunakan center. Nah, dia akan posisinya di center. Terus kita akan menggunakan top. Nanti dia akan di atas. Ketika akan bottom, berarti posisinya dia di sebelah bawah sini. Nah, itu elegant ya. Terus ada rotation juga. Rotasinya ada rotasi ya. Nah, kita ingin memutar-mutar ya, lebih jelasnya itu biasa menggunakan gambar saja biar gambarnya kelihatan kalau di rotasi. Nah, ini dia, silahkan sesuai kebutuhannya ya. Untuk mungkin layout sekedar sampai di sini saja. Memang perlu adanya project, nanti saya akan membuatkan projectnya yang menggunakan menu yang sudah kita pelajari. Yang pertama home, insert, terus desain juga, terus layout ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.